Sidang promosi doktor yang ke-84 tahun 2022 diketuai oleh Dr. Insinyur Lala M. Kolopaking MS dengan beranggotakan Profesor Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan MSc AGR, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, dan Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nurrahmat MSc FPROD. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Profesor Dr. Insinyur Rilus A. Kinseng MA, Guru Besar PMA IPB University, dan Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI, Staf Khusus Kementerian Kominfo. Selanjutnya, saya serahkan kepada Dr. Insinyur Lala M. Kolopaking MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Saya persilakan. Pagi ini akan melakukan sidang produksi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena catatan belum saya bawa terlihat. Kita ruangannya jauh. Kita buka dengan sidang promosi ini. Pertama adalah saudara kita Nurhalita Masya dilahirkan di Tangerang tanggal 22 Desember tahun 1973, lulus sarjana fisik Universitas Nasional di tahun 1998. Kemudian pada tahun 2006 meraih gelar Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sebelumnya adalah dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada saat ini saudara kita Nurhalita Masya dihadapkan Komisi Promosi dan hadir untuk menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Transformasi dan Kesejahteraan Desa Digital. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan saudara kita Nurhalita Masya untuk menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu kurang lebih 15 menit. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan dulu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para pembimbing atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Komisi Pembimbing Bapak Dr. Lala M. Kolopaking MS, Profesor Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan, Profesor Dr. Arif Satria, Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nurrahmat, dan kepada para pengunjung luar Bapak Profesor Dr. Rilus Kinseng dan Ibu Rosarita Niken Widyastuti, teman-teman sekalian yang hadir baik secara online maupun secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama sama untuk tidak berproses saya dengan transformasi dan kesejahteraan desa digital sebagai pergerakan komunitas desa dan tinggi di pesisir di Banyuwangi.
Bapak Ibu sekalian dan teman-teman hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita mendengar kata Banyuwangi barangkali tidak pernah terpikir sebelumnya kalau Banyuwangi bisa terkenal seperti sekarang ini. Karena Banyuwangi kita kenal sebetulnya adalah sebuah desa, sebuah daerah yang sangat berbau mistis, bersantet dan tidak terkenal dan sulit diakses. Pada secara geografis tempatnya tidak jauh berbeda, tidak jauh dari Pulau Bali yang hanya sebatas 15 menit saja. Namun Banyuwangi itu sangat tertinggal dan tinggi tingkat kemiskinannya ke 20%. Di era memasuki revolusi industri seperti sekarang ini, tentunya mengalami kemiskinan dua kali, yaitu kemiskinan baru dalam mengakses informasi dan komunikasi yang sekarang kita kenal sebagai digital poverty, di mana desa tidak terkoneksi dari dunia luar. Padahal kita ketahui sekarang ini teknologi digital itu dianggap mampu mengurangi kemiskinan. Beberapa survei mengatakan dan terbukti dicoba di India misalnya atau di China dengan dikenal Indonesia Tauko, PCDG-nya Afrika atau era residensi dari Australia dan mengatakan. Nah, seiring dengan maksudnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan desa yang menyatakan desa berhak mendapatkan akses informasi terutama di fase 8. Ini membuat inspirasi atau inovasi bagi pemimpin daerah Kabupaten Banyuwangi yang saat itu dipimpin oleh Bapak Abdullah Ajranas untuk mengubah kesan Banyuwangi yang semula terkesan negatif untuk menjadi lebih maju dan terkenal. Untuk itu beliau mulai bekerjasama dengan PT Telkom pada tahun 2013 sebenarnya untuk menyediakan infrastruktur digital. Dan dimulailah inisiasi digitalisasi pada tahun 2015-2016 awal. Mulai dipasang infrastruktur digital dengan sertifikat Wi-Fi dan kemudian di tahun berikutnya inisiasi terhadap pembentukan desa digital dimulai. Diawali desa Ketapang di pesisir dan desa Taman Sari yang menjadi pilot proyek pertama. Kenapa? Karena di kedua desa ini masih baik terhadap perubahan digital. Dan itu juga lah yang menjadi alasan saya untuk kemudian meneliti kedua desa ini seperti apa penelitian saya. Masuk ke tahun 2017, pelayanan mulai berkembang. Transformasi digital yang terkenal oleh pemerintah daerah itu melalui pelayanan publik online. Dan dimulailah digitalisasi dengan memberikan pelayanan publik online yang kemudian semula hanya diberikan untuk memberi kemudahan pelayanan publik, akhirnya menyebar ke berbagai aspek pelayanan. Kemudian digitalisasi pelayanan berkembang akhirnya oleh sektor-sektor lokal lain, sektor ekonomi lokal lain. Nah, pada masa 2017 ini sudah ada 44 desa yang sudah berbasis digital. Masuk di tahun 2018, dikatakan sebagai masa keberhasilan. Saat itu desa sudah terintegrasi secara online terhadap berbagai pelayanan bentuk e-government dan juga ada mall pelayanan digital atau banyuwangidigital.com. Platform-platform digital sudah masuk, UN digital sudah terbentuk dan lain sebagainya. Pada saat itu 95,83% masyarakat desa sudah terakses internet dan Banyuwangi sudah membuktikan meraih banyak penghargaan. Menjelang masa kemapanan di tahun 2019, Banyuwangi mengalami puncaknya dengan perampungan 341 jenis pelayanan publik. Dengan jumlah desa 189, total seluruh desa juga sudah terakses. Ini berdampak pada kenaikan pengunjung hingga tahun 2019 mencapai 5,40 juta dan berdampak pada peningkatan PAD sebanyak 57 miliar. Di sini juga kesenjangan digital sudah menurun. Nah, dengan kenyataan tersebut, perubahan transformasi digital yang sudah terjadi sudah berlangsung di Banyuwangi berdampak pada kenaikan PDB sebanyak 41,78%. Dan kemiskinan yang semula tinggi 20% mengalami pengurangan sebesar 12,29%. Artinya, intervensi teknologi digital yang masuk ke desa sudah mampu mentransformasi kabupaten menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu bagaimana kemudian dengan di desa? Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi tujuan saya untuk meneliti tentang transformasi desa, tentang bagaimana sebetulnya
teknologi digital dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu yang menjadi tujuan penelitian saya adalah pertama, menganalisis arah dan proses transformasi digital non digital menuju desa digital di pedesaan teknologi. Kedua, menganalisis penggunaan teknologi digital yang berpengaruh terhadap perubahan status sosial ekonomi, budaya, dan kesejahteraan komunitas desa. Ketiga, mengidentifikasi agen-agen penggerak transformasi desa non digital menuju desa digital di desa dataran tinggi dan pesisir Kabupaten Banyuwangi, serta merumuskan pembangunan keberlanjutan teknologi digital yang mampu mendorong peningkatan produktivitas perekonomian desa. Beberapa teori saya gunakan diantaranya teori perubahan dari strukturasi adaptif bersama Sampul, kemudian ada Rekeda, ada kemudian Hadis dan teori komunitas keadilan politik. Lokasi penelitian di Desa Taman Sari, Kabupaten Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dan di Desa Pesisir diwakili di Desa Ketapang, Kecamatan Kaliporo, Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dengan pengambilan sampel sebanyak 240 sampel responden, masing-masing desa mewakili 120 responden, dengan pengambilan sampel model pengambilan sampel itu pengambilan yang bertingkat stratified random sampling. Ya, stratified random sampling. Ya, pengambilan data seperti itu. Kemudian dengan analisis terhadap analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk pengambilan untuk pengujian terhadap pembangunan desa digital dan kesejahteraan, dan untuk metode kualitatif untuk analisis awal dan kemudian analisis pada fokus multiplikasi. Hipotesis pengarah adalah akses ke teknologi digital diduga dapat meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat rumah tangga di pedesaan. Kedua, penggunaan teknologi digital dianggap berpengaruh terhadap perubahan status sosial ekonomi budaya pedesaan dataran tinggi dan pesisir Kabupaten Banyuwangi. Ketiga, diduga peran aktor program transformasi desa non digital menuju desa digital dari golongan muda. Dan keempat, peningkatan produktivitas ekonomi desa dicapai melalui penyediaan sarana teknologi digital yang berkelanjutan. Nah, memasuki untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang arah dan proses transformasi digital yang terjadi di desa. Kita melihat bahwa arah transformasi digital di desa itu tentu tidak bisa lepas mengacu daripada arah pembangunan nasional yang berupaya untuk meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di daerah. Tentu kepada peringkat yang lebih tinggi lagi. Di mana arah transformasi digital di daerah Banyuwangi ini tidak terlepas dari peta digital Indonesia yang sudah 2 kali periode berlangsung. Pertama tahun 2010 dan sampai 2020 yang mencakup akses ke semua jaringan telepon dan internet, menciptakan masyarakat inovatif yang berjejaring ke internet, masyarakat berpengetahuan yang berdaya saing inovatif, serta ke pemerintahan yang e-government. Nah, kemudian di priorisasi yang kedua yaitu memasuki era industri 4.0. Tahapan baru dimulai di tahun 2021-2024 dengan mencakup 4 sektor strategis. Pertama, pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pembangunan pemerintahan digital. Ketiga, pembangunan ekonomi digital. Dan keempat, pembangunan masyarakat digital. Nah, dalam hal ini, arah strategis transformasi digital yang pertama yang dilakukan di Banyuwangi adalah pertama, membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif melalui pemberian layanan yang berkualitas baik atau online. Kedua, membangun sistem pemerintahan yang berbasis digital, yang terintegrasi, transparan, guna peningkatan pelayanan publik. Ketiga, mengubah daerah Banyuwangi menjadi daerah pariwisata yang melek teknologi. Dan keempat, meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk memperkuat daya saing. Serta kelima, membangun dan mengembangkan budaya digital untuk pemberdayaan dan keberlanjutan pembangunan masyarakat. Arah dan proses transformasi ini dituangkan ke dalam 7 dimensi perubahan yang menjadi misi pembangunan desa dengan nama program Smart Kampung. Adapun proses transformasi digital yang berkembang yang dilakukan di desa dilakukan di 2 arah. Pertama, di tingkat kabupaten secara makro, di mana pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk masyarakat digital yang disebut dengan Banyuwangi Digital Society yang bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat Banyuwangi untuk mengenal digital atau digital mindset.
Kemudian di tingkat mikro, pemerintah daerah mengenalkan transformasi digital melalui pemberian layanan publik yang disebut dengan SMART. Adapun proses transformasi yang berlangsung di Banyuwangi, saya melihat ada 4 atau 5 kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah Banyuwangi yang membuat transformasi ini berjalan dengan baik. Pertama tentu dengan digital leadership. Karena transformasi yang dilakukan di desa tidak mungkin terjadi tanpa adanya kepemimpinan digital. Yang kedua, penyediaan infrastruktur digital. Ketiga, pariwisata of things dan festival of things, di mana pariwisata of things ini adalah semacam visi besar yang harus dilakukan atau arah yang harus dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi untuk mengembangkan daerahnya melalui kepariwisataan dengan strategi menggunakan berbagai macam festival dan tentunya marketing digital yang disebut sebagai bentuk bola pantang. Studi ini waktunya terlalu diperhatikan. Ya. Proses transformasi ini sendiri sebagai upaya untuk mendigitasi yang semula database yang bermula manual terkonversi menjadi digital dan belum menjadi beberapa macam pelayanan publik. Dalam ini ada macam-macam, ada program layanan Sakinah, Banyuwangi, Wangi dan sebagainya, bentuk-bentuk pelayanan publik yang kemudian didukung juga oleh pariwisata yang memang kebetulan menjadi core pembangunan Banyuwangi. Dan ini kemudian membuat menjadi mentransformasi Banyuwangi menjadi bertumbuh ekonomi yang di desa menjadi bertumbuh karena kenapa digunakan pariwisata? Karena pariwisata memiliki multiplier effect yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan. Terbukti dengan transformasi ini terbentuk masyarakat Banyuwangi Model.com, UMKM digital, homestay di desa, marketplace, payment online dan sebagainya. Ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung sebesar hampir 1000% di tahun 2019 menjadi 25,4 juta pengunjung. Dengan demikian jika kita melihat bagaimana kemudian pengaruh pembangunan teknologi digital bisa, hasil pengukuran saya terhadap indeks pembangunan digital desa yang saya namakan sebagai Rural Development Digital Index terhadap 4 indikator infrastruktur, readiness, capabilities, user atau industry dan impact memperlihatkan indeks infrastruktur dan kapabilitas berada di skor 2 yang mengindikasikan bahwa Banyuwangi sudah mampu mengurangi kesenjangan digital di level awal atau kesenjangan digital dasar. Tetapi skor terhadap pemanfaatan atau user dan impact berada di skor di bawah 2 yang juga masih mengindikasikan Banyuwangi masih menghadapi kesenjangan lanjutan atau disebut digital inequality. Ini berdampak pada belum meningkatnya kondisi material, kondisi kesejahteraan secara material. Tetapi peningkatan kualitas hidup jauh lebih tinggi daripada material. Kesejahteraan material. Nah, untuk melihat perkembangan tersebut, saya mencoba menominalkan berapa sebetulnya besaran pertumbuhan kesejahteraan yang terjadi di desa Banyuwangi. Berdasarkan analisis indeks komposit, ternyata pertumbuhan ekonomi desa meningkat sebanyak 20,37%. Artinya sudah ada perubahan dan transformasi dalam kurun waktu yang relatif singkat, namun memang belum optimal. Jadi studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi tidak berkaitan dengan teknologi digital bila prasyarat literasi digitalnya tidak dipenuhi. Dan jika dilihat bagaimana kemudian korelasi antara pembangunan digital desa dengan kesejahteraan, kita lihat di sini indikator skor terhadap indeks pembangunan digital dan kesejahteraan di desa dataran tinggi ternyata jauh lebih tinggi daripada di pesisir, dan ini berdampak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang di desa juga di tingkat di pesisir daerah dataran tinggi jauh lebih besar daripada di pesisir. Artinya bahwa transformasi teknologi digital itu berpengaruh terhadap kesejahteraan, di mana intervensi teknologi yang bersifat borderless dan timeless itu ternyata tidak mempengaruhi perbedaan geografis. Intervensi teknologi digital mendisrupsi jarak dan masuk ke dalam kedua desa secara bersamaan, bahkan mampu mengubah keadaan desa dataran tinggi yang semula dikenal jauh, tidak terakses dan lain sebagainya itu untuk bisa bersaing sama baiknya, bahkan sekarang terbukti lebih baik daripada desa di pesisir dalam waktu relatif cepat.
Nah, hasil ini juga sekaligus mendisrupsi anggapan desa pesisir sebagai pintu gerbang keluar masuknya arus barang, orang, informasi, dan komunikasi sekarang menjadi tidak berlaku lagi. Mengapa kemudian daerah pesisir dataran tinggi menjadi lebih baik? Karena didorong, dibantu juga oleh dibukanya desa sebagai desa wisata. Kemudian desa Taman Sari tempat pula dijadikan tempat penyelenggaraan event internasional Tour de Gen, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuat industri lebih terbuka. Sehingga ada juga data menyebutkan aktivitas individu dengan internet juga cukup tinggi sebesar 77,50%. Nah, ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan antara masyarakat pengguna teknologi digital Android dengan Android atau smartphone dengan non-smartphone, di mana masyarakat pengguna teknologi digital berbasis smartphone mengalami peningkatan kesejahteraan lebih baik dibanding mereka yang belum berbasis smartphone. Nah, peningkatan yang paling signifikan terlihat itu di golongan pekerja swasta, di mana kesejahteraan yang didorong oleh digital lebih dirasakan lagi oleh golongan yang berpendapatan tetap dan tinggi dibandingkan yang lain. Terlihat di sini nelayan memiliki indeks paling rendah. Ini indikator yang menunjukkan menunjukkan tempat posisi di mana status kondisi desa, bahwa desa dengan hasil indikator yang diperlihatkan berada di posisi bertransformasi atau transforming stage, dan desa masih mengalami kesenjangan digital lanjutan. Ada pun beberapa kendala mengapa indeks pemanfaatan masih rendah. Di antaranya kita lihat di sini bahwa penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital di Banyuwangi masih cenderung non-ekonomi atau konsumtif. Terlihat paling besar adalah pemanfaatan untuk bergosip 80,4% tinggi. Sementara penggunaan untuk pemanfaatan ekonomi di sini masih 0,8%. Tambah lagi dengan kendala-kendala yang terjadi di daerah baik dataran tinggi maupun di pesisir. Di antaranya adalah selain kendala literasi digital adalah kendala akses sarana perbankan. Di desa cukup sulit karena di Banyuwangi di Taman Sari aja untuk fasilitas perbankan masih ada satu yang swasta dan hanya sedikit yang bank pemerintah. Termasuk juga kepemilikan perangkat non smartphone yang lebih masih rendah dan juga kendala biaya layanan tinggi. Lebih banyak lagi kendala terjadi di daerah pesisir, yaitu adanya kepemilikan perangkat non digital atau non smartphone yang cukup tinggi sebanyak 33,3%, dan terlebih lagi adanya preferensi komunikasi nelayan untuk berkomunikasi verbal. Nah, ini didukung lagi temuan-temuan lain, yaitu porsi di sini saya bagi ke dalam 3 aktivitas: hiburan, bisnis, dan belanja. Ternyata porsi untuk hiburan itu memang jauh lebih besar, sebanyak 39% dibandingkan untuk bisnis yang hanya 25%. Nah, intervensi teknologi digital yang masuk ke desa kemudian, dan disinilah kemudian sebagai membuat implikasi secara teoritis, barangkali bisa dikatakan demikian, bahwa masuknya teknologi digital mengubah struktur masyarakat desa yang semula non-digital menjadi berbasis digital, dan adanya pengaruh teknologi digital masuk mengubah masyarakat pedesaan, struktur masyarakat pedesaan, dan mengenal beradaptasi dengan teknologi digital, dan menghasilkan kemudian perubahan terbentuknya masyarakat baru yang berbasis digital, sehingga ada lagi komunitas baru dari masyarakat tradisional atau masyarakat digital menjadi masyarakat yang berbasis digital, tetapi belum sepenuhnya digital atau belum digital. Kalau menurut pendekatannya itu di sini saya katakan sebagai Noe Gemensa, sebagai daerah baru yang di desa yang berbasis digital, di mana di dalamnya sudah mulai terkoneksi ke dunia luar, korporasi platform digital sudah mulai masuk, kemudian pola sumber daya di komunitas, daya pariwisata di komoditi, kemudian pola budaya juga menjadi tradisional. Nah, ini kemudian juga menjadi salah satu kebaruan dari tesis disertasi saya, bahwa digital teknologi di pedesaan telah menghasilkan transformasi sosial yang membentuk struktur baru yang saya namakan sebagai New Gemensa. Namun perubahan ini akan berpotensi tidak teratur tanpa adanya digital governance.
Selanjutnya, perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya agen digital perubahan yang sisa. Untuk itu saya menganalisis menggunakan social network analysis dan mengidentifikasi ada 4 kelompok yang sangat berperan di desa. Di antaranya 4 agen, di antaranya pemerintah, komunitas, warga, dan swasta. Nah, dari hasil analisis diketahui ternyata meskipun teknologi digital masuk ke desa melalui struktur pemerintah dan masuk ke desa-desa melalui kantor desa, tapi ternyata di lapangan ditemukan bukan kepala desa yang menjadi agen perubahan digital, tetapi kepala dusun. Mengapa kepala dusun? Karena kepala dusun tidak mengubah peran dan fungsinya yang berada di masyarakat desa. Kepala dusun ini sudah beralih ke pemimpinan sudah bergenerasi dipimpin oleh golongan pemuda, bukan lagi dipimpin oleh kelompok-kelompok tua seperti masa-masa sebelumnya. Sehingga proses transformasi berjalan dengan sangat baik, disosialisasikan dan disebarkan oleh para agen-agen perubahan yang berusia muda dan dipimpin oleh kepala dusun. Selanjutnya yang kedua diidentifikasi agen perubahan oleh pemandu wisata. Kenapa pemandu wisata? Karena pemandu wisata ini juga berperan sebagai duta besar desanya yang mampu mengenalkan, menguasai wilayah desa dan mengenalkan potensi-potensi desa kepada para wisatawan, dan juga berperan sebagai perwakilan desa dengan media luar. Sehingga perannya cukup berperan terhadap proses transformasi menggunakan desa kebijakan melalui teknologi digital. Ketiga adalah UMKM, keempat baru kepala desa, dan kelima adalah platform Gojek. Dari struktur ini kita identifikasi ternyata semua agen perubahan itu berusia rata-rata di atas 15 sampai 40 tahun. Dan teridentifikasi yang paling besar adalah usia muda di atas 20 tahun sampai 2,30 skornya. Dengan demikian mengindikasikan bahwa semakin muda usia, dampak teknologi digital itu semakin besar. Semakin tinggi usia, semakin kecil indeks kemampuan digital. Jadi faktor usia itu berpengaruh dalam keragaman merespon transformasi digital, dan keterpaparan internet berdampak pada intensitas komunikasi yang tinggi di antara kepala dusun dengan kelompok lain. Untuk itu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian dengan keberlanjutan transformasi digital desa dalam pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun ini sesuai dengan Sustainable SDS Development Goals tentang keberlanjutan pembangunan daerah yang terkait dengan keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan, ternyata telah melaksanakan program tersebut dengan upaya komodifikasi pariwisata. Kenapa? Karena dengan komodifikasi pariwisata ini 3 program keberlanjutan sudah terlaksana. Dengan komodifikasi pariwisata, masyarakat daerah berupaya untuk melestarikan budaya, adat istiadat lingkungannya. Termasuk juga bisa bernilai ekonomis. Dengan demikian ketiga program itu otomatis dengan sendirinya sudah dilaksanakan. Termasuk dengan tata kelola keberlanjutan daerah yang sudah memang dilaksanakan dengan digital governance. Nah, di sini digital teknologi di pedesaan telah menghasilkan transformasi sosial dengan bentuk-bentuk baru yang disebut new GMSA. Seperti itu. Nah, dengan demikian yang menjadi novelty saya pada disertasi ini adalah bahwa ada percepatan transformasi desa melalui digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Bahwa kebaruan penelitian ini, saya ulangi lagi, yaitu percepatan transformasi desa melalui digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal, dalam hal ini adalah pariwisata berbasis digital. Penelitian ini melihat adanya pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemanfaatan jejaring internet sebagai hasil dari inisiatif pemerintah daerah melakukan digitalisasi desa. Pelayanan publik online yang diperkenalkan pemerintah daerah sebagai upaya mengenalkan teknologi digital di desa yang kemudian berkembang pada perluasan digital di sektor-sektor lainnya, terutama di sektor ekonomi lokal yaitu pariwisata. Sektor pariwisata memiliki multiplier effect yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh warga desa.
Sektor ini mendorong usaha ekonomi kecil dan menengah memenuhi kebutuhan pariwisata sehingga ekonomi desa bertumbuh. Teknologi digital memfasilitasi kebutuhan kemudahan berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi dan berkoneksi sehingga sektor pariwisata terkomodifikasi dan proses digitalisasi menyebar secara cepat. Dalam kurun waktu relatif singkat, Banyuwangi sudah berhasil bertransformasi menjadi desa digital dengan 186 desa sudah terakses internet. Transformasi digital juga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga 12,29% dan sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pembangunan PDRB sebanyak 10,3% setiap tahunnya. Sehingga terjadi kenaikan PDRB sebesar 69,9 triliun pada tahun 2019. Kebaruan selanjutnya yaitu agen digital perubahan di desa yang berasal dari kepala dusun yang berusia muda dan bukan kepala desa. Kepemimpinan kepala dusun sejak dulu secara tradisi selalu dipimpin oleh golongan tua. Sekarang memberi tempat pada golongan muda untuk memimpin. Kepala dusun muda ini terbukti menjadi agen perubahan yang memiliki jejaring terbanyak dan sebagai sentralitas tertinggi selain pemandu wisata, kepala desa, dan agen-agen lain. Kebaruan lainnya adalah implikasi dari adanya transformasi digital desa yang mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat desa yang semula tradisional atau bermain desa menjadi masyarakat digital, namun belum sebelumnya digital atau dalam bahasa Arioninya belum sampai pada masih fully mesin habitus. Mungkin kalau kategori masyarakat di perkotaan yang bisa ke depan mungkin akan menjadi mesin habitus, tapi ini di desa, jadi masih bersifat belum karena masih di desa dan belum optimal, jadi dikatakan sebagai new Gemensa. Dan ruang itu berada di antara ruang antara Gemensa dengan desa dan saya sebut sebagai new Gemensa. Sejauh ini belum ada konsepsi komunitas digital di desa dalam dikotomi Gemensa dan desa, sehingga konsep desa new Gemensa dengan meneliti masyarakat yang terintervensi teknologi digital, berjejaring secara virtual dari desa dan bertransaksi secara online, terhubung ke berbagai platform digital secara global dan sudah terintegrasi ke berbagai layanan publik secara online belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini menambah referensi konsep baru dari teori komunitas digital di saat kondisi. Penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan dari proses transformasi menjadi penting. Oleh karena tanpa ada kelanjutan pendampingan, proses tersebut akan mengalami stagnasi dan berhenti. Dari kajian ditemukan, untuk komodifikasi pariwisata di desa ternyata juga pernah mengalami kerentanan pada saat terserang isu kesehatan COVID-19. Di sisi lain, ekonomi lokal pertanian sebagai pemasok kebutuhan pokok justru bertahan dan terakomodasi baik oleh teknologi digital. Kedua, platform-platform digital yang masuk ke desa memberi peran penting, terutama semasa pandemi COVID-19 bagi keberlangsungan transformasi digital desa. Dengan demikian, ekonomi lokal, dalam hal ini pariwisata dan pertanian berbasis digital, yang didukung oleh pihak swasta, baik berupa korporasi, platform digital, investor, dan lain sebagainya, menjadi keberlanjutan pembangunan desa digital di masa depan. Saya pikir sudah cukup ya. Waktunya sudah lewat dari 4 menit. Baik, saudara sekalian hadirin yang hadir semua, sudah disampaikan hasil risetnya dan saya pikir ada beberapa hal yang penting. Namun saya mohon izin, apakah Prof. Arif Satria masih Pak, siap. Mungkin kami berikan kesempatan lebih dulu karena saya tahu sedang menghadapi rapat besar. Silakan Prof. Arif. Baik, terima kasih pimpinan sidang dan juga saudara Promovenda. Pertanyaan saya satu saja, apakah untuk percepatan transformasi digital di pedesaan ini pemerintah perlu intervensi? Kalau memang perlu, kira-kira jenis intervensi apa yang harus dilakukan selain infrastruktur ya? Selain infrastruktur, jenis intervensi apa yang akan bisa menjadi faktor pengungkit penting untuk percepatan transformasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rektor. Saya langsung menjawab bahwa tentu saja peran pemerintah sangat penting, terutama dalam pemberian kebijakan dan perannya sebagai regulator dan kontrol. Pemerintah tentu tidak
lepas perannya sangat penting dalam memberikan payung hukum bagi keberlangsungan transformasi digital di desa dalam bentuk regulasi pemberian kebijakan terutama terkait dengan literasi digital yang memang masih menjadi lubang besar di pedesaan. Itu saya rasa satu lagi, apakah bisa digambarkan selain infrastruktur, selain policy ya, payung hukum, tadi percepatan peningkatan literasi digital dalam bentuk apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah? Di antaranya mungkin membentuk pandu-pandu digital di desa-desa untuk membantu digitalisasi masyarakat pedesaan dengan membentuk komunitas-komunitas golongan muda sebagai pandu-pandu digital yang berkontribusi dalam sosialisasi transformasi digital di desa. Kemudian juga membentuk kelompok-kelompok virtual lainnya untuk pemberdayaan masyarakat desa, baik pengenalan dalam strategi marketing, misalnya penjualan usaha-usaha lokal di desa, seperti itu, buat inkubasi berbasis digital di desa yang berorientasi marketing, karena transformasi tidak lepas orientasinya dari pengembangan sektor bisnis. Jadi mungkin arahnya ke pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berbasis digital terhadap wawasan informasi terkait yang terutama sekali di desa adalah bisa menghasilkan tapi tidak bisa menjual atau mendistribusi. Mungkin seperti itu pemberdayaan bagaimana bisa menjual, mendistribusi, memasarkan produk-produk lokal desa di daerah di basis digital. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih, Prof. Arief. Baik, saya akan kembali kepada Komisi Promosi. Saya persilahkan Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti untuk memberikan ulasan dan pertanyaan. Silakan, Bu Niken. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati pimpinan sidang, Komisi Pembimbing Penguji Promopenda Saudara Tita Moralita Masya, dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, saya menyampaikan pendapat bahwa tema yang diangkat mengenai digitalisasi, khususnya transformasi digital untuk pedesaan, ini topik yang menarik dan penting, mengingat hal ini adalah sejalan dengan program prioritas nasional yang dilakukan oleh pemerintah atau secara lebih khusus tentunya oleh Kementerian Kominfo yang sekarang ini memang sedang sangat tinggi aktivitas di dalam membangun digital nation. Nah, untuk Saudara Tita Moralita ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, teknologi digital dianggap mampu mengurangi kemiskinan dan berpengaruh terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun dalam kesimpulan saudari disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu tidak berkaitan dengan teknologi digital apabila tidak dilakukan literasi digital. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya untuk melakukan literasi digital di pedesaan-pedesaan sehingga transformasi digital ini betul-betul membawa added value bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, mengenai judul transformasi dan kesejahteraan desa digital, telaah perbandingan komunitas desa pesisir dan desa dataran tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil disertasi Anda, khususnya tingkat pendidikan bagi masyarakat pesisir itu lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di dataran tinggi. Namun dalam temuan dari disertasi Anda,
bahwa masyarakat dataran tinggi ini justru lebih cepat di dalam melakukan transformasi digital. Nah, menurut pendapat saudari, apakah tingkat pendidikan ini tidak berpengaruh terhadap transformasi digital di suatu daerah? Kemudian yang ketiga mengenai timeline. Timeline Anda menargetkan bahwa transformasi digital di Banyuwangi sejak tahap awal tahun 2015, kemudian diikuti dengan persiapan masa transisi, masa keberhasilan, dan tahun 2019 itu masa kemapanan. Kemudian Indonesia memasuki masa pandemi di mana masyarakat dipaksa mau tak mau untuk melakukan transformasi digital karena adanya perubahan kehidupan, work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas dari rumah. Nah, apakah target timeline yang Anda sudah lakukan di dalam disertasi Anda ini betul-betul tercapai atau justru sebaliknya? Atau karena tingkat masa kemapanan tahun 2019, apakah tahun 2001 itu sudah tercapai satu lompatan besar atau quantum leap dalam transformasi digital di Kabupaten Banyuwangi? Itu saja Bapak pimpinan sidang, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Saudara Rovenda. 3 pertanyaan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Ibu. Ya, saya coba jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, seperti halnya yang dikatakan oleh Profesor Arif terkait dengan bagaimana literasi digital, pengembangan literasi digital di desa, dan seperti saya sudah katakan bahwa pembangunan digital, literasi digital di desa bisa dikembangkan dengan membentuk pandu-pandu digital di desa dari golongan-golongan muda yang berguna untuk pengembangan sosialisasi literasi digital di desa. Karakter mengalah barangkali seperti itu yang disebut sebagai pandu digital di desa, dan kemudian difasilitasi dengan lingkungan yang juga yang berbasis digital, aktivitas yang berbasis digital, serta komunitas-komunitas digital yang difasilitasi mungkin akan mempercepat proses transformasi digital di pedesaan. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan tingkat pendidikan, apakah itu penting terhadap peningkatan terhadap perbedaan antara dataran tinggi yang lebih tinggi daripada desa pesisir? Saya katakan bahwa tingkat pendidikan tentu menjadi salah satu faktor jadinya kesenjangan digital atau digital divide di desa oleh faktor-faktor demografi lainnya. Tetapi juga dalam hal ini di desa pesisir itu diketahui tingkat kepemilikan perangkat teknologi digital yang berbasis non-smartphone memang juga tinggi, ada sekitar 33,3%. Dan juga faktor budaya, faktor terhadap tidak merasa betul terhadap teknologi digital juga tinggi, ada sekitar 73,68% dari masyarakat Banyuwangi, memang cukup besar. Dan itu kemudian tadi yang saya sudah katakan ada preferensi juga dari para nelayan untuk berkomunikasi secara verbal. Jadi memang itu menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kemudian tingkat indeks pembangunan digital di pesisir jauh lebih rendah dibandingkan di Banyuwangi. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait dengan timeline apa lebih cepat? Timeline ya, dengan timeline transformasi digital yang terjadi, saya sudah ungkapkan tadi bahwa sudah terjadi transformasi digital di pedesaan, tetapi belum optimal, karena desa masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan yang saya katakan tadi, adanya kesenjangan lanjutan atau yang dikatakan sebagai digital inequality. Oleh karenanya faktor kebutuhan terhadap literasi digital di desa, terutama barangkali literasi mindset digital di desa ini menjadi sangat penting. Nika, ada? Baik, saya rasa cukup dari saya. Baik.
Terima kasih. Saya silakan Prof. Yunus. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pertama saya mengucapkan selamat untuk Ibu Tita Moralita Mas. Perjuangan panjang ya. Ya, kita sering diskusi di kelas dan di luar kelas. Gitu ya. Ya, jadi seru. Nah, topiknya terus terang sangat menarik dan sangat up to date ya. Sangat-sangat kekinian gitu ya. Saya beberapa saja ini ingin tahu ya, kalau dari hasil penelitian Bu Tita ini, nampaknya saya agak sedih ya, dalam arti kok nelayan itu nampaknya akan makin tertinggal nih dengan digitalisasi. Ya, karena mereka tidak mampu catch up dengan teknologi ini. Selama ini nelayan itu sudah dikenal sebagai bahkan ada yang mengatakan the poorest of the poor, gitu ya, yang termiskin dari kelas miskin. Nah, apakah betul nih penelitian Bu Tita menunjukkan bahwa digitalisasi ini akan mereinforce kesenjangan dan ketertinggalan nelayan itu? Itu yang pertama, dan silakan respon. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Memang nelayan sudah bukan menjadi informasi baru, jika memang menjadi kesannya yang selalu tertinggal kurs ini memang termasuk juga dalam digitalisasi di desa. Faktor mungkin yang sebab utama itu tadi, faktor budaya, ketidakinginan untuk tidak merasa butuh terhadap teknologi digital yang cukup tinggi, yang itu yang mungkin yang harus bisa kita atasi terlebih dahulu. Gitu. Tapi saya tetap optimis kalau di nelayan bisa digitalize gitu, karena sekarang banyak sudah aplikasi kenelayanan yang membantu nelayan bisa meningkatkan pencariannya, seperti Helpin misalnya atau GPS yang bisa menunjukkan langsung di mana titik ikan berkumpul. Sebenarnya teknologi itu sudah ada, jadi nelayan tidak usah capek-capek harus harian di pantai, di laut, karena dengan GPS saja mereka sudah bisa mengetahui di mana letak ikan-ikan berkumpul, jadi bisa langsung strike to the location seperti itu. Sebetulnya teknologinya sudah ada, tetapi karena willingness to use-nya itu masih rendah, sehingga membuat mereka tetap agak tertinggal seperti itu. Pernah ada satu saya di lapangan menemukan kejadian bahwa ada pemerintah memfasilitasi dengan pemberian lampu digital, yang dimana masyarakat bisa mencari ikan di malam hari tanpa perlu membawa senter atau sentral lagi, karena sudah ada fasilitas lampu digital. Tetapi kenyataannya itu mungkin ketidaktahuan mereka dengan cara menggunakan dan memanfaatkannya, jadi akhirnya malah dijual, tidak dimanfaatkan. Itu salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Dan itu yang membuat kemudian akhirnya memang selain literasi digital mungkin itu yang harus dirubah adalah budaya untuk mau berubah lebih baiknya itu di masyarakat lain. Boleh lanjut dikit ya. Hal itu sorry kalau tadi ini karena memang menarik. Jadi persoalannya lebih bukan persoalan struktural ya, berarti kultural ya. Nah kalau memang persoalannya lebih kepada kultural, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Atau saya sekaligus nih mumpung Bu Tita ini kan sebetulnya menurut saya menurut saya Bu Tita ini punya posisi yang bisa mempengaruhi nih Bu Tita, kan ini staf ahli DPR-nya, DPR itu yang bikin undang-undang, yang bikin itu ini, begitu ya. Bisa nggak sih, apa sih yang bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah ya untuk mengangkat nelayan ini supaya jangan masa tertinggal kita dari masyarakat itu pemukiman, ya kan? Sedih lah saya kan. Apa sih yang bisa dilakukan? Coba saya dengar dulu nih dari hasil riset ini. Tolong dong berpihak sedikit. Silakan kita. Iya, terima kasih. Saya rasa memang pemerintah perlu melihat langsung situasi masyarakat di pesisir. Saya rasa seperti itu, dengan kondisi seperti mungkin baru bisa melihat itu, karena jika dilihat dari hasil laporan-laporan, kalau kepada pemerintah mungkin yang dilihat hanya yang baik-baik saja, Pak. Tapi kalau dilihat di lapangannya kan tidak demikian kenyataannya. Gitu. Jadi memang perlu ada kebijakan dari pemerintah yang lebih bisa memberdayakan para nelayan
Walaupun misalnya sudah ada banyak platform-platform digital masuk, pihak-pihak swasta juga yang bekerja sama masuk ke desa memberikan bantuan, memberikan komunitas-komunitas nelayan digital dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi tidak hanya kultural, prosedural juga tetap saja menjadi faktor yang dominan juga di desa, di nelayan seperti itu, gitu, yang memang mempengaruhi willingness mereka untuk berubah lebih baik itu susah. Itu tadi, jadi mungkin perlu didorong oleh kesadaran kolektif barangkali untuk menciptakan lingkungan atau ekosistem yang bermindset digital di pesisir, sehingga masyarakat pesisir ini terdorong untuk mau memanfaatkan teknologi digital untuk kemanfaatan peningkatan hidup mereka. Oke, masih bisa sambung dengan Nelayannya tertinggal. Oke, kalau nilainya sudah selesai sebentar ya. Oke, sedikit ke yang lain, saya penasaran ya. Jadi begini, tadi disinggung sangat cukup akal ya. Tadi itu soal pariwisata, ya kan? Nah, maka pertanyaan sebetulnya muncul gitu ya. Sebetulnya transformasi masyarakat desa ini dan juga peningkatan kesejahteraan ini sesungguhnya lebih dominan disebabkan oleh teknologi ansih, atau sebetulnya teknologi ini hanya faktor pemungkit sehingga berkembanglah pariwisata. So actually yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan dan transformasi sosialnya itu sebetulnya lebih kepada pariwisatanya. Apakah demikian? Nah, saya sangat ingin tahu dari hasil penelitian Bu Tita. Iya, dari hasil penghitungan ini saya memperlihatkan korelasi antara teknologi digital dengan kesejahteraan memang hasilnya itu non-linear, dalam arti memang teknologi digital berdampak secara tidak langsung terhadap kesejahteraan. Artinya kenapa? Karena teknologi digital itu baru bisa bermanfaat kalau ada yang menggunakan. Jadi kalau tidak digunakan ya tidak berdampak. Jadi kan memang sifatnya sebagai enabler. Jadi faktor pendorong pembangunan. Jadi pemberi fasilitas seperti itu untuk mendorong. Jadi oleh karenanya maka jutaan pariwisata juga tidak akan terkenal kalau tidak ada yang memperkenalkan melalui media seperti itu. Jadi dua itu memang saling melengkapi. Enabler. Kalau bahasanya hidden enabling factor. Baik. Saya akan memasuki ini pula ada Prof. Arya sudah hadir. Saya persilakan Prof. Arya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Pertama-tama ini perjalanan panjang ya. Sampai nangis-nangis. Jadi ini adalah capaian yang saya kira perubahannya sudah sangat signifikan ya sejak pertemuan terakhir waktu itu ya. Saudari Promovenda, dalam pandangan teknokratisme, teknologi itu adalah tadi Anda katakan sebagai enabler atau means untuk menuju sebuah perubahan, dan selalu kemudian kita mengkontraskan antara tradisionalisme dan modernisme. Flavor yang kental saya dapatkan dari presentasi Anda dan di disertasi ini adalah Anda ingin mencapai modernisme, bahwa desa itu harus berubah menjadi modern. Itu terasa sekali. Sehingga kemudian Anda mengatakan dengan diksi-diksi tentang transformasi itu berulang-ulang. Kemudian saya ingin bertanya sebetulnya yang pertama, ketika Anda kemudian membayangkan masyarakat tradisi itu adalah Gemeinschaft, dan kemudian masyarakat modern itu adalah Gesellschaft, seperti orang yang ada di ruangan ini adalah Gesellschaft. Kita ini semua punya posisi, Pak Rilus, Pak Lana, Bu Eka, saya, semua punya posisi, dan interaksi kita itu menjadi sangat fungsional dan sangat tergantung pada posisi apa kita berada. Di masyarakat pedesaan situasinya berbeda, dia guyup, tidak
peduli siapa Anda, siapa saya, dia rukun dan sebagainya. Itu yang Anda ingin transformasikan menjadi masyarakat yang Gesellschaft, seperti kita orang bisnis, struktur pemerintahan dan seterusnya. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah memang idealitas transformasi itu harus ke sana? Ini saya ingin melihat sebetulnya posisi epistemologi dan sekaligus aksiologi Anda. Sebetulnya values Anda ini, apakah kita ingin melakukan sebuah modernisme yang kesannya westernisme, Amerikanisme, Eropanisme? Anda kurang yakin kalau ada orang Banyuwangi itu seperti itu berarti sesuatu yang tertinggal dari dikatakan Pak Trius. Apa itu memang cita-cita teknokratisme di Indonesia? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Kalau bisa saya katakan bahwa memang Indonesia secara garis besar pada awal masa perubahan Indonesia mau maju, memang terbawa arus globalisasi dan westernisasi sehingga saya nggak ingin kata maju. Maju menurut Anda itu mundur menurut saya. Jadi tolong hilangkan kata maju mundur positif negatif. Ya, diksinya kan seperti itu. Kecenderungan modernis itu kesannya adalah maju. Kecenderungannya seperti itu Pak. Dikesankannya bahwa yang namanya modern itu pasti maju. Kecenderungannya, konotasinya atau anggapan umum selama ini seperti itu. Akan tetapi untuk konteks desa memang tidak harus selalu seperti itu. Tapi pada kenyataannya pemerintah memang selalu menerapkan dengan program-program yang kecenderungannya pembangunan infrastruktur yang mengarah kepada westernisasi itu tadi yang seperti Bapak katakan. Walaupun sebetulnya idealnya tidak seperti itu. Mungkin idealnya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tetapi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan itu tentu memerlukan tools perangkat seperti itu untuk bagaimana mereka bisa. Karena masyarakat desa identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Jadi perlu difasilitasi. Dalam hal ini infrastruktur yang dibangun arahnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kecenderungannya menjadi artinya menjadi dikapitalisasi barangkali oleh juga peran-peran swasta dalam hal ini juga turut berperan untuk swasta selalu ingin mencari untuk katakan seperti itu kapitalisasi. Jadi arahnya menjadi terbawa. Ditambah lagi kebijakan barangkali kita dirimanya ketika pemerintah lalu di atas, ketika peran pihak swasta turut andil juga mungkin ingin mengamankan proyek dan sebagainya, akhirnya barangkali juga kebijakannya malah mendukung pihak swasta. Akhirnya terbawa barangkali kepada arah kecenderungan yang memang artinya orientasinya adalah ekonomi dan akhirnya menjadi idealisme desa yang artinya untuk mensejahterakan desa tadi itu menjadi luntur atau kita kehilangan katakan seperti Bapak bilang kehilangan ruhnya yang sebetulnya untuk pembangunan desa yang sebetulnya tidak perlu harus menjadi modern dan sebagainya. Tapi kita kembalikan tujuannya memang untuk mensejahterakan desa dan desa butuh tools, perangkat, fasilitas dan sebagainya untuk sejahtera. Seperti itu. Bisa saja sebetulnya termasuk teknologi digital ini yang kita butuhkan adalah kemudahannya dari teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa harus membuat mereka menjadi sebuah masyarakat kota. Maka saya katakan di sini sebagai neue Gemeinschaft, masyarakat yang masih di desa, tetapi mereka sudah bisa terkoneksi ke dunia luar. Sudah boleh ada platform digital masuk, gitu. Tapi mereka masih tetap berada di desa. Jadi di Banyuwangi juga tidak kehilangan kultur. Justru kultur, budaya, tradisi, potensi wisata dan sebagainya difasilitasi oleh teknologi digital untuk diperkenalkan ke dunia luar. Ya, jadi pikiran Anda linear ya. Jadi kalau ada Gemeinschaft, lalu Neo Gemeinschaft, sesaat kemudian Gesellschaft gitu ya, kira-kira gitu. Pathways-nya seperti itu. Artinya Neo Gemeinschaft adalah jalan antara di mana dulu Gemeinschaft dan besok itu adalah Gesellschaft. Itu kira-kira ya. Saya ingin bertanya kemudian, apakah setiap masyarakat itu harus berkembang dari Gemeinschaft menjadi Gesellschaft? Satu. Kemudian kalau dia menjadi Gesellschaft karena pesan-pesan modernisme yang dipompakan melalui
jargon-jargon kesejahteraan sosial, jargon-jargon tentang tadi kemajuan quote-unquote yang menurut Anda ya, kalau modern itu adalah dugem, modern itu adalah apa namanya, pakai celana bolong-bolong misalnya. Itu modern dan maju kan gitu ya, menurut Western barangkali begitu. Terus itu dikatakan, oh itu bagian dari lifestyle, dari modernitas. Misalnya seperti itu. Jadi saya memandang Anda, masyarakat itu dulunya kemensial, lalu akan menuju gesellschaft, dan sekarang dengan digital ini berada di kemensial. Dan besok pagi barangkali atau lusa atau tahun depan dia akan menjadi gesellschaft. Ini bayangan saya setelah membaca disertasi. Saya ingin bertanya, apakah sebetulnya memang arahnya ke sana? Atau kalau Anda menjadi Presiden Jokowi sekarang ini misalnya, atau berada tadi di pusat-pusat kekuasaan, sebetulnya arah pembangunan masyarakat itu ke sana? Atau kita biarkan sebetulnya kita punya dua tipe masyarakat, gesellschaft dan gemeinschaft yang berjalan seiring sejalan. Gitu. Atau Anda sudah memaksakan semua menjadi gesellschaft? Lalu saya ingin tanya sebetulnya, kalau memang semuanya menjadi gesellschaft, lalu apa risiko yang terjadi atau risiko yang harus diterima oleh negara ini? Apakah juga Amerika yang sehebat ini yang kita lihat sekarang itu semua masyarakatnya gesellschaft? Saya ingin Anda firm gitu ya di dalam disertasi ini, sehingga Anda punya karakter gitu. Dalam hal apa sebuah masyarakat perlu berubah menjadi gesellschaft? Dalam hal apa masyarakat tidak perlu berubah menjadi gesellschaft? Bagaimana menurut Anda? Silakan. Terima kasih. Terkait dengan gemeinschaft dan gesellschaft ini sebetulnya sudah menjadi perbincangan sejak lama terkait. Jadi konsep gemeinschaft gesellschaft ini banyak perspektif yang mengatakan bahwa gemeinschaft itu adalah sebuah proses menuju gesellschaft. Misalnya seperti Graham dan Wiesel mengatakan demikian, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa gesellschaft itu memang lahir dari gemeinschaft. Ada juga aspek yang mengatakan bahwa gesellschaft dan gesellschaft itu sebagai satu kesatuan utuh yang tidak bisa dilihat tanpa satu sama lain, atau teori kontinum yang bisa melihat sebaliknya melihat masing-masing itu adalah dua yang berbeda. Jadi banyak perspektif. Tetapi seperti yang saya temukan di desa ini, mengapa Bapak bisa menafsirkan seperti itu? Karena saya melihat alur dari proses transformasi digital yang memang dibawa oleh pemerintah secara struktur gitu kan ke desa, di mana pemerintah itu memperkenalkan digitalnya itu melalui pemberian pelayanan publik di desa. Jadi bisa dikatakan secara struktur determinis, seperti itu, secara teknologi determinis. Katakanlah seperti itu. Oleh karena itulah kemudian arahnya kepada yang modernisasi tadi seperti itu. Tapi sebetulnya yang terjadi di Banyuwangi sekalipun demikian, di sisi lain tetap teknologi digital itu hanya menjadi antara, karena tidak menghilangkan kultur masyarakat Banyuwangi. Mereka justru lebih menggejarkan menggali potensi daerahnya untuk dikembangkan. Masyarakat Osing justru tidak punah, malah terlihat dengan adanya teknologi diperkenalkan dan kemudian malah menjadi komodifikasi yang akhirnya selain menjadi lestari, budaya Osingnya juga menjadi bernilai ekonomis, dan tidak ada yang hilang dari nilai-nilai budaya tersebut. Tetapi justru teknologi ini itu hanya mempermudah, mempercepat, gitu kan, mengefisiensikan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Jadi tanpa harus merubah desa menjadi seperti gesellschaft, tetapi peran teknologi di sini bisa untuk mempermudah masyarakat desa memenuhi kebutuhannya dengan tetap berada di desa, misalnya seperti itu. Dan juga tidak mengubah kultur, kebudayaan dan sebagainya. Jadi itu semua memang, tapi ini memang kembali kepada peran pemerintah, tujuan pemerintah untuk mengubah desa atau karena pemerintah itu turun mengubah itu dengan program yang judulnya pembangunan. Atas nama pembangunan itu yang kemudian menjadi salah kaprah. Membangun dalam arti pemerintah selama ini itu membangun infrastruktur, mengubah desa, kemudian mengecilkan lahan jadi pembangunan real estate dan sebagainya, sehingga nilai-nilai sehingga bisa kemudian menjadi berubah. Padahal kan mungkin tidak harus seperti itu.
kebetulan teknologi digital yang hadir bertransformasi di desa, terutama seperti yang kita katakan bisa mempercepat pembangunan di segi dataran tinggi dibanding pesisir sehingga kendala geografi tidak ada lagi. Itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dari masyarakat pedesaan dari sisi kultur, nilai-nilai budaya dan sebagainya, kecuali cara berinteraksi mereka yang memang sudah difasilitasi dengan teknologi digital seperti itu. Baik, cukup Pak. Ya. Terima kasih Dr. Maria. Ini masukan yang dasar ya. Observasi dan juga psikologi hasil studi. Kan mulai dengan komisi pembimbing. Apakah Prof. Dodi ada di ruang Zoom? Siapa? Monggo Pak. Terima kasih. Makasih. Ini sidang promosi ya. Jadi bukan ujian. Jadi saya pertanyaannya juga mungkin bukan menguji, tetapi bagaimana Anda mempromosikan hasil penelitian Anda, gitu ya. Saudara Promovenda, ini kalau misalnya Anda ditanya novelty dari penelitian Anda itu di bagian mana, gitu ya. Artinya novelty itu kan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kebaruan teori, ya. Yang kedua kebaruan metode, atau yang ketiga kebaruan kasus. Yang mana kira-kira novelty-nya itu berada di mana? Di kebaruan teorinya yang baru, jadi Anda menghasilkan teori baru. Yang kedua, apakah Anda menghasilkan metode yang baru? Yang ketiga, apakah Anda memperkaya kasus gitu? Kira-kira yang mana? Dilihat dari ini implikasi teoritisnya mungkin lebih kepada kebaruan teoritis yang saat itu. Wah, ini berat ini. Mengubah teori, jadi menghasilkan teori baru ya. Bisa ini menurut Anda sudah menghasilkan teori yang baru. Halo? Ya. Ini kan. Aduh. Ya kalau memang benar saya sangat senang, tapi ditunggu ya, ditunggu capaian-capaiannya ya. Jadi Anda harus membuktikan bahwa memang ini teorinya baru begitu ya. Tapi menurut saya ini baru sebatas memperkaya kasus ya kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu yang baru, tetapi batasnya baru sebatas memperkaya kasus ya, memperkaya kasus yang ada. Nanti kita lihat apakah betul-betul membuat teori yang baru. Tapi saya rasa belum ya, masih agak jauh kalau membuat teori yang baru. Oke, kemudian kalau misalnya Anda ditanya nih Saudara Promovenda, secara singkat dalam satu kalimat ya, apa hasil dari penelitian Anda? Ya. Silakan, dalam satu kalimat. Anda sebutkan hasil dari penelitian Anda dalam satu kalimat, kira-kira Anda akan berkata apa? Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat. Tidak boleh lebih. Oke. Bahwa percepatan transformasi desa ini dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal berbasis digital. Jadi itu intisari dari seluruh disertasi Anda itu kalau singkat dalam satu kalimat seperti yang Anda katakan tadi ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa diterima oleh orang banyak ya, dan apa yang Anda hasilkan itu bisa mewujud gitu di lapangan ya, dan didukung oleh pengambil keputusan. Saya rasa itu Pak Lala dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ini lagi di pelosok ini. Sinyalnya kurang bagus. Oke, makasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas, hati-hati. Sehat-sehat selalu di lapangan. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya beralih ke program studi. Saya silakan Dr. Rawati. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat siang dari kita, Malaysia. Promosi yang sangat meyakinkan tapi baru sadar kayak pekerjaannya apa, namanya startup khusus anggota DPR juga lain anggota DPR-nya kan.
riset yang menarik dan untuk prodi ini bisa menjadi awal untuk selanjutnya banyak hal yang bisa diusulkan. Itu nanti akan salah satu jadi pertanyaan saya. What is the next research yang akan Anda usulkan terkait ini? Yang Anda merasa bahwa ini kurang, misalnya ini harus begini. Oke, ya itu. Tapi untuk penyempurnaan tesis Anda sendiri, disertasi tesis S3 Anda namanya disertasi ini karena prodi ya, kontrol untuk bahasa dan seterusnya, mungkin perlu perbaikan ya. Jadi terutama dalam bahasa asing atau non Indonesia itu ada aturan rules. Jadi jangan kenail dimsap, misalkan itu kan sendiri, misalkan itu tampilan lagi yang membuat saya terpengaruh meskipun di dalam sudah ada tidak misalkan artinya yang mirip dan seterusnya itu juga ada di dalam gambar-gambar, tabel dan seterusnya itu konsisten dengan tulisan yang ada di teks. Nanti itu menyempurnakan saja, bisa asisten yang menyelesaikan. Kemudian dihilangkan, ada saya nemu data di mana mungkin pada saat baca di rumah itu kata sehingga sedangkan atau tidak boleh di depan ini ya. Kata respons itu pakai S seperti itu. Tapi saya ada hal, nah itu aja teknikal gitu ya. Tapi ini sudah bagus itu sebetulnya secara keseluruhan, secara umum. Nah ini ada satu hal ini saya nggak tahu uji atau ini aja ya, tapi gini menyambut Pak Kadirus karena saya juga tertarik dengan perbandingan wilayah ini. Keputusan tadi, kesimpulan Anda itu sepertinya pesisirnya lebih dekat. Tapi Anda juga menjelaskan bahwa pegunungannya itu maju karena ada pariwisata. Nah, andai kata Anda membandingkan, ya, yang di pegunungan itu adalah buruh mengambil sulfur belerang di Gunung Ijen dengan nelayan itu gimana? Itu tadi loh, karena Anda membandingkannya kan nggak ekor-ekor. Yang di sana nelayan, yang di sini pegunungan tapi ada wisata, ada yang berbeda. Tapi kalau ya sama-sama pekerjaan yang khas gunung di Banyuwangi itu dan ya daerah wisatanya kan pasti di daerah itu kan penambang sulfur gitu kan. Itu kalau dibandingkan nelayannya gimana? Anda punya nggak responden atau apapun penambang sulfurnya gitu dalam rangka digitalisasi? Ini hanya untuk menyatakan ya yang miskin itu siapa, yang apakah betul kalau sudah digitalisasi kemudian nggak miskin lagi gitu kan? Yang Anda bandingkan sesuatu yang berbeda menurut saya. Ya silakan. Ya, jadi sebetulnya kalau mau dibandingkan ekor to ekor antara nelayan dengan penambang belerang Ijen di kawah Ijen, memang lebih makmur dulu walaupun konvensional, tapi mereka dengan adanya pariwisata memiliki pekerjaan ganda juga sebagai pemandu wisata. Jangan salah bahwa pekerja-pekerja buruh tambang buruh belerang di sana itu pasti berbahasa Inggris, bahkan bisa berbahasa Prancis karena memang difasilitasi dan terjadi peningkatan penghasilan mereka. Dan mereka dengan demikian juga tidak gegap teknologi gitu, karena mereka berkomunikasi dan menjadi tour guide bagi para wisatawan yang datang ke situ. Selain memang hari-hari mereka menjadi buruh. Kalau mau di apple to apple, jadi di situ pun sudah beda. Artinya, kalau pesisirnya ada wisatanya, pesisirnya ada wisatanya, ya ada di daerah pantai Bangfing. Di situ mungkin ketua komunitasnya pernah datang berbagai PB, Pak Ikhwan. Itu sudah terjadi modernisasi katakanlah begitu kalau dibilang modernisasi. Tadi diversifikasi dari nelayan ikan kecil menjadi nelayan ikan hias. Itu sudah, tapi memang itu masih kecil kecil. Yang di daerah penelitian saya itu kan di pesisir Ketapang, di mana justru nelayan sudah nggak ada, sudah berubah menjadi buru-buru pelabuhan Ketapang seperti itu. Jadi berbeda. Tapi kalau di daerah lain sudah mulai jadi transformasi
seperti itu. Tapi tidak juga seperti di daerah yang mana tuh yang penghasil ikan banyak sekali itu juga masih rendah juga. Jadi masih kecil-kecil perubahan. Kalau di Bandung Sering itu sudah ada daerah pantainya dijadikan lokasi wisata, di nelayan-nelayannya kemudian berubah menjadi nelayan nelayan ikan hias. Mereka selain menjual ikan hias juga menjual kerang dan juga ekspor ke luar negeri seperti itu. Kemudian juga pantainya menjadi objek wisata, dibangun atraksi dan sebagainya, itu sudah menghasilkan bahkan sistem pajak, sistem tiketing masuk ke Bandung Sering itu sudah digitalisasi. Yang pemasukan tiketnya itu bisa langsung dikonversi dengan pemotongan pajak ke pemerintah daerah. Itu sudah ada banyak, tapi belum di daerah sisi lain. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa maju. Itu saya baru dengar ini bahwa ternyata di pesisir juga ada wisata, tapi mungkin tidak dipromosikan seperti Ijen dan kemudian ditambah disebarkan lebih luas oleh para turis yang pernah ke Ijen ya. Mereka kan banyak di Instagram di mana itu, jadi mereka profilasi dari informasi tadi sebetulnya. Nah, bandernya mungkin tidak dijual secara masif oleh Pemda atau gimana? Nah itu jadi penting yang mana sekarang, digitalnya, jualannya Pemda atau orangnya, lokasinya. Lokasi jadi nggak penting karena dimanapun wisata itu tidak ada wisata itu dan dipromosikan mungkin maju di kita bisa dipakai. Gitu nggak? Saya hanya ingin lebih pasti gitu. Karena preferensi orang terhadap kepeminatan terhadap lokasi wisata juga ditentukan oleh like and dislike terhadap apa yang mereka lihat. Sekarang kan penilaiannya sudah bergeser. Menilai baik dengan tanda jempol atau like, yang tidak suka dengan dislike kan seperti itu. Orang akan melihat apa potensi dari diminati atau tidak diminati dari banyaknya yang menilai, banyaknya yang suka. Kalau orang banyak yang suka, oh berarti daerah ini banyak yang minat, kemudian mendorong orang ke sini. Ijen selama ini menjadi tempat lokasi wisata yang sudah dikenal Kementerian Negara karena adanya beberapa kali festival tour di Ijen situ. Sehingga dikenal Kementerian Negara dan banyak wilayah. Lain halnya di Ketapang dengan Pantai Bunga atau sebagainya yang tidak juga tidak dioptimalkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi juga itu menjadi satu undang. Ya nanti perlu ya dalam teknikal itu gitu ya, bahwa promosi itu ternyata penting gitu. Apa mereka nggak bisa ditinggalkan dan bisa membuat masuk wisata tadi mana yang penting itu nampak di sini. Ya karena saya musuh sih ya karena memang di situ ada wisatanya, ada wisata ada kaitnya ya tentang struktur itu ya nanti. Nah satu lagi, dan itu hati-hati untuk penggunaan GPS usulan tadi ya di nelayan ya, karena penggunaan GPS itu kan perlu hanya satu ya, perlu yang kapal aja gitu punya teknologi itu, sedangkan kalau nanti analisisnya itu per orang nelayan itu jarak karena perlu sama ABK atau nelayan kecil mungkin nggak perlu. Jadi itu saya agak maksud sih semua pakai GPS kan yang semacam itu. Gimana? Ada juga aplikasi sekarang sudah banyak aplikasi nelayan yang bisa membantu menunjukkan hal itu dan bisa dipakai nelayan semua kecil ya. Cuma kan nelayan kecil terhambat sama peralatan. Tepatnya sudah tahu peralatannya mungkin tidak punya. Ada usia definisi smartphone kali ya. Untuk mampu Iya, cari ikan di GPS gitu. Tapi nanti jadinya malah kasihkan dulu kan. Kasihkan nonton dulu gitu ya. Oke, hari ya. Dan nanti untuk demografi. Jadi lebih penting muda atau kepala desa muda. Nah, kalau kepala desa muda kalau nggak penting, ini juga masuk. Artinya yang lebih penting mudanya atau status posisi dalam masyarakat. Dua penting. Harus.
Karena kalau cuma posisinya penting tapi dia tidak muda atau dia menjadi migran digital yang terlambat yang tidak teknologi juga tidak bermanfaat. Jadi maksud saya gini, betul itu asumsinya sudah digital literasi. Ya, dia yang saya maksud tadi. Tapi tadi kan Pak Dusun itu seolah penting, padahal di tempat saya kemarin ada penelitian kecil-kecilan di situ. Bukan posisinya dia pegawai bagian apa ya, ke apa gitu, tapi dia karena dia mau melakukan. Jadi, nah, oke ya. Jadi artinya gini Bu, karena nanti kan teknikal Bu, Ibu kan jadi anggota DPR kan, membujuk mereka melakukan itu tuh harus secara teknikal ini loh. Jadi tadi kan benefit bla 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 itu masuk, dia mungkin kesini menjelaskannya ya, dalam teoritis mungkin ya namanya itu Pak Ria. Kalau saya gimana ya ngajarin biar percaya gitu loh, orang itu mau melakukan. Itu penting ya pemerintah dalam sementara ini membantu literasi digital dan pendidikan bisa. Tapi what's next research? Yang jelas untuk penelitian selanjutnya itu yang paling penting itu adalah penelitian selanjutnya tentu terkait literasi digital di desa untuk lebih bagaimana meningkatkan literasi digital di desa, karena memang ini lubang besarnya di desa yang sejalan yang masih besar di desa. Mereka sudah mulai digital, sudah terjadi pengurangan di literasi, sudah terjadi pengurangan kesenjangan digital tingkat dasar. Tetapi bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital itu yang bisa kemudian meningkatkan produktivitas mereka dalam meningkatkan ekonomi mereka, itu yang masih kurang. Mereka masih tidak tahu bagaimana berjualan di internet misalnya, atau ketika berjualan mereka masih kendala lain, misalnya tidak tahu mengakses soal diri dengan perbankan internetnya dan sebagainya seperti itu. Itu yang masih banyak sekali ditemukan di desa saat ini. Mungkin lebih kecenderungan kepada kedepannya itu bagaimana kemudian upaya untuk meningkatkan literasi digital itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan new Indonesia di desa-desa. Dalam arti konsep new Indonesia ini desa yang digital gitu kan, itu ke depan mungkin kita perlu penelitian lebih lanjut tentang new Indonesia ke depan di desa akan kemudian seperti apa? Apakah seperti yang Pak Ali tadi katakan mau menjadi digital dan menjadi fully habitus mesin misalnya seperti itu, ataukah tetap menjadi Indonesia yang digital? Itu perlu penelitian. Sudah ditulis. Ada usulan sudah ada. Baik, terima kasih Mbak. Saudara-saudara sekalian, belum menutup ya. Kalau saya tidak ada di disertasi, tapi ada di dalam digitalisasi. Anda mungkin kaget seminggu yang lalu ada berita bahwa startup unicorn yang bermain dengan digital itu mulai rontok, mulai mem-PHK pegawai. Dari konteks riset Anda, mengapa digital startup yang besar-besar, yang unicorn, yang jumlahnya miliaran, kalau kita hitung dari valuasi ekonomi usahanya, mengalami krisis dari kondisi yang sekarang? Saya ingin tahu dikaitkan dengan hasil studi penelitian Anda. Silakan. Krisis gimana maksudnya? Pandemi COVID. Ya. Rontok tadi. Rontok usahanya, PHK, usaha itu perusahaan besar digital yang dimulai dengan startup. Karena Anda bilang ekonomi ya. Dikaitkan dengan riset Anda ini, mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu pertanyaan. Kalau itu yang kalau saya ingin saya dengar, memang tidak ada di penelitian, tapi saya ingin wawasan kita. Baik, terima kasih. Yang saya ketahui teknologi digital itu selalu berevolusi, berapropriasi dan selalu mempunyai inovasi-inovasi. Barangkali startup itu mengalami kelontokan, mungkin tidak bisa menyesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat sekarang tidak mengupgrade, itu adalah kendala tidak mengupgrade baik secara teknologinya maupun SDM-nya, sehingga mengalami kerontokan, tidak mengimbangi dengan penemuan-penemuan baru, dengan teknologi baru, dengan fasilitas yang baru, sehingga bisa mengalami kerontokan. Oke, saya menggunakan hadir dalam 9 dan 3, 10. Saya akan membahas itu karena kekeliruan membangun usaha besar dalam digital akhirnya berkeluar dengan kondisi krisis di mana dialami oleh usaha-usaha besar yang non digital. Kira-kira begitu ya. Baik, saya ingin memberi kesempatan kepada yang bergelar doktor di ruangan Zoom atau di ruangan ini, kalau akan ada pertanyaan satu saja. Wah, belum ada yang jadi dokter. Di sini tidak ada. Dengan demikian, saya menyatakan pertanyaan-pertanyaan telah selesai. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang untuk kembali memimpin rapat. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lala yang telah memimpin sidang ini. Selanjutnya sidang akan kita tangguhkan selama 10 menit untuk mendiskusikan poin-poin mengenai kebaruan dari disertasi saudara Tita ini. Sidang saya skor selama 10 menit. Mohon Bapak dan Ibu. Ini yang keluar aja. Karena apa, pesertanya sedikit, kalau pesertanya banyak kita yang kurang. Berdoa ya. Stres. Tapi ini sekarang bagus. Mana sayanya kelihatan nggak? Saya dibuka. Hi guys, thank you. Udah. Terima kasih buat Bapak Dewan, Pak Jajuli udah hadir. Siapa aja? Berdasarkan stabil. Semangat Bu, semangat. Halo, makasih. Selamat Bu Lita. Ya. Kemudian yang lainnya kebesaran dengan kriteria ini yang bersangkutan menyatakan usaha. Yeay, akhirnya saya bisa juga. Yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya saya minta komentar singkat dari para pembimbing komisi dan para pendidik
Keluar komisi ini disertasi dari saudara komentar terhadap ujian. Unikan. Oh, Unikan. Pak Irwan. Pak Irwan, thank you sudah hadir. Bulita, alhamdulillah. Halo Pak Irwan. Halo Thank Bu. you. Bu, sehat Bu. Bu Tita, selamat ya Bu Tita ya. Makasih siapa itu? Ibu sehat Ibu. Pak Irwan, aduh, lega akhirnya cantik banget. Iya. Halo, halo. Pak Irwan, ini guru kita ini Bu Selamat Bu. Jaringan Bu. Sesuai dengan tabel. Selamat. Suaranya nggak kedengeran ya. Baik, terima kasih. Arya, saya persilakan. Iya, saya sangat puas dengan hasil ujian ini. Terima kasih. Baik, terakhir saya persilakan kepada perwakilan program studi dulu yang saya hormati Ibu Eka. Saya persilakan. Iya, maaf saya menghitung berapa karena dia pasti sangat memuaskan ini lama studi. Waktu lah. Waktunya mau apapun dia pasti sangat memuaskan. Nggak bisa kumlot. Sudah lebih Ya, 57 bulan ya. Prof. Pak Dr. Lala, saya persilakan. Saya menerima dengan sangat memuaskan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Saya terima mas kawin. Baik, ini untuk catatan untuk admin, ini suara yang dari ruangan ini kurang terdengar ini dengan jelas ya. Sekarang sudah kedengaran suara saya. Ya, masih ini Bu, agak apa? Harus ini di setel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Terima kasih kita mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor. Dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Tita Moralita Maiza atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara. Dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya, saya persilakan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini selama kurang lebih 10 menit. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama, selamat
Gak ada suaranya ya. Telah mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat desa yang semula tradisional, hierarkikal, menjadi masyarakat desa digital yang disebutnya sebagai neo-hierarkikal, yang bentuknya adalah dalam konteks dua ruang antara hierarkikal dan gestoskal. Kedua, hal yang ketiga dari segi metodologi, saudara kita sebenarnya telah menemukan bagaimana menghitung indeks digital dari dalam konteks desa. Secara metodologi ini sudah diakui di dalam international conference dan hasilnya dalam dijadikan tertulis dalam konteks hasil conference tersebut. Yang saya pikir kalau dinilai dari reputasi diterbitkan oleh Q1, tapi ini kan hasil conference ya, jadi nilainya itu setara dengan Q3 atau Q4. Novelty yang keempat yang disebutkan adalah ekonomi digital itu tetap harus dikembangkan, tidak dihentikan dalam proses pendampingan, dan peran yang diberikan itu tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh pihak swasta. Oleh karenanya prinsip yang juga dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kita kenal berhasil mengembangkan public-private partnership itu bisa dijadikan dasar bagaimana mengembangkan kegiatan digitalisasi desa selanjutnya. Dan ini juga akan menjadi proses bagaimana melakukan riset selanjutnya apabila akan dilakukan dalam konteks Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya Ibu Bupati akan hadir, cuma masalah komunikasi antara saya dengan saudara kita. Ya, itu ada perwakilan hadir. Salam kami dari Prodi Sosiologi Pedesaan dari Departemen Sains Komunikasi Perkembangan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Manusia. Itu kira-kira Pak Pimpinan Sidang kebaharuan-kebaharuan yang sudah kami sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan sekitar 5 menit. Saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada para pembimbing saya yang luar biasa sekali, tidak henti-hentinya mendorong saya untuk maju dan terus bekerja keras menyelesaikan sertifikasi ini, terutama untuk Bapak Lala Menko Paki sebagai pembimbing utama, kepada Bapak Arya Hadi Darmawan, kepada Profesor juga Ari Satria dan Bapak Insinyur Idul Rahmat. Terima kasih kepada Pak pengemudi luar, Bapak Rizky Hussein dan Ibu Rosarita dengan Widya Stuti. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang menyemangati saya belajar, terutama Pak Iwan yang tiap hari telepon berhenti menyemangati. Dan di rumah ada suami saya yang ketika berhenti menyediakan waktunya untuk saya sendiri berbulan-bulan setiap untuk menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya, alhamdulillah, dan juga untuk mereka, untuk Bapak moderator, Bapak Profesor Ujang Sumarwan dan semua-semuanya yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh hari ini bisa bermanfaat dan bisa diekstrapolasi barangkali terutama yang tadi Pak Lala sebutkan terkait dengan metode indeks pembangunan digitalisasi yang saya sebut sebagai Rural Digital Development Index. Mungkin itu
yang bisa dikembangkan di desa-desa selanjutnya untuk bisa diekstrapolasi untuk mengukur sejauh mana kesenjangan digital dan pembangunan transformasi digital di desa-desa lain. Terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan selama ini. Saya tidak bisa berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Tita Moralita Maiza tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika Institut Pertanian Bogor, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Tita Moralita Maiza atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Dr. Insinyur Lala M. Kolopaking MS, Profesor Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan MSc AGR, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, dan Profesor Dr. Insinyur Dodik Ridho Nurrahmat MSc Eptrop atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Insinyur Rilus A. Kinseng MA dan Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar. Kehadiran Bapak dan Ibu memberi bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi SPD, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan SPS dan Dekan Fakultas beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Tita Moralita Maiza, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir akademik saudara di masa datang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan masyarakat dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan. Selain itu, penelitian saudara juga akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang sosiologi pedesaan yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi dari masyarakat dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini, dengan penuh perhatian saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Tita Moralita Maiza beserta keluarga, saya persilakan untuk berdiri di tengah ruangan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.